Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kita semua selalu sehat-sehat ya. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Landasan Pendidikan akan menampilkan sebuah video mengenai situasi pendidikan dalam kondisi pandemi COVID-19. Sebelumnya, perkenalkan, saya Indah Cahaya Putri dengan NIM 2000297. Dalam gambar, saya mengenakan kerudung warna coklat. Kemudian, ada teman-teman saya yang pertama yaitu Azna Dewi Wulandari dengan NIM 2003392 yang mengenakan kerudung warna abu-abu. Selanjutnya ada Maulida Sukmalia dengan NIM 2001046 dalam foto mengenakan kerudung warna hitam. Dan yang terakhir teman saya Putri Nur Insaini dengan NIM 2000690 yang mengenakan kerudung warna abu-abu. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke dalam sebuah video. Selamat menyaksikan. Infeksi coronavirus merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus corona dan menimbulkan gejala utama berupa gangguan pernapasan. Penyakit ini menjadi sorotan utama pada saat ini karena kemunculannya di akhir tahun 2019, yaitu pertama kali di kota Wuhan, Cina. Makin merebaknya virus hingga sampai ke seluruh dunia, tidak terkecuali negara kita yaitu Indonesia. Banyak sekali dampak yang ditimbulkan saat pandemik ini, khususnya pendidikan. Bagaimana situasi pendidikan sebelum pandemi ini muncul? Pendidikan sebelum pandemi muncul berjalan dengan lancar dan efektif. Guru atau pengajar masuk di kelas seperti biasanya. Siswa berangkat sekolah dengan normal seperti biasa dan pulang sesuai dengan ketentuan jam sekolah. Berbeda sekali dengan kondisi pendidikan setelah pandemi ada. Kondisi belajar setelah pandemi ada, itu pasti mengalami perubahan. Menjadi tidak duduk di bangku kelas, menulis di papan tulis, ataupun berangkat sekolah dari rumah. Nah, bahkan yang awalnya suka mengobrol santai dengan teman-teman di kantin sekolah, sekarang setelah pandemi ada, itu tidak bisa lagi dilakukan. Nah, dengan adanya pandemi ini, tentu pendidikan tidak lagi dilakukan secara luring atau belajar di sekolah, melainkan dilakukan secara daring, dalam jaringan, atau pengajaran dilakukan secara terpisah dengan pembelajaran. Semua jenjang pendidikan berbasis online yang tentu tanpa adanya tatap muka secara langsung. Nah, itu semua dilakukan demi pencegahan menularnya virus COVID-19. Perubahan pola pendidikan yang sangat tiba-tiba dan secara signifikan ini tentu menimbulkan berbagai pertanyaan serta cukup menghebohkan masyarakat bahkan dunia. Pasalnya, pendidikan yang awalnya secara langsung di sekolah bekerja secara efektif seperti biasanya, kini harus dilakukan jarak jauh atau melalui via daring dan biasa disebut belajar online karena meninjau dari adanya pandemi COVID-19. Pendidikan jarak jauh ini menyebabkan setiap pendidik dan juga peserta didiknya harus siap menggunakan teknologi sebaik mungkin dalam upaya agar tetap bisa mengayuh pendidikan secara normal walaupun dengan kondisi yang berbeda. Perubahan yang tiba-tiba ini tentu tidak sepenuhnya dapat disikapi dengan baik. Beberapa lapisan masyarakat tidak siap akan perubahan ini, di mana mereka harus menyiapkan smartphone dan juga internet untuk menunjang pembelajaran. Selain itu, kurangnya pengetahuan akan penggunaan teknologi dan alat yang memadai menjadi permasalahan penting dalam pendidikan di era pandemik ini. Kurang sigapnya pihak penyediaan dana pun ikut serta mewujudkan pendidikan.
Pandangan mahasiswa sebagai calon pendidik generasi penerus bangsa terhadap hal tersebut. Dengan adanya perubahan keadaan yang secara tiba-tiba dan pendidikan yang menjadi serba dilakukan dengan teknologi canggih, hal ini menjadikan satu acuan bahwa untuk menjadi seorang pendidik harus bisa siap dalam segala keadaan, terutama ketika adanya perubahan yang mendadak. Teknik mengajar bukan lagi hanya dengan bantuan papan tulis, tapi kita harus bisa mencari cara lain yang lebih menarik dan inovatif, yang dipadukan dengan teknologi yang kian maju. Selain itu, adanya pandemi ini membuka paradigma baru, bahwa pendidikan tidak hanya dilakukan dalam ruangan kelas, namun bisa di mana saja dan kapan saja. Tempat manapun bisa menjadi ruang belajar, dan waktu belajar itu menjadi lebih fleksibel atau tidak terpatok pada jam mata pelajaran saja.